Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brother Goeser, dimanapun kalian berada, balik lagi bareng saya Dr. Go Saya Hanjun Zadel. di segmen Repeat Review Sepeda. Review sepeda Ayatena. Repeat pakai D. Oh. Jadi repeat, pilih repeat. Oh. Repeat. Review mah kan buat kapal. Benar, yang repeat dia no, catcher di pipe. Ya, supaya apa ya? Mun dijelakeun gitu langsung agung bae. Tiba-tiba kerasa yang kejadian, saya juga saya ngangkat si sepeda pick itu, begitu ngangkat nggak baik gitu, benang batu kadang sok di polototan ditinggalin. Kamu mau di kareta mah Ya, ya. ya di transportasi umum saya. Oke, para brother Goeser dimanapun kalian berada, ini adalah kesempatan yang paling langka ya sebenarnya. Kemarin kita sempat review salah satu sepeda fenomenal. Betul, sepeda yang ada bayangnya tapi susah dibeli. Nah, dianggap nama goib. Goib, kenapa goib? Padahal tadi cabak teh aya nyoba aya. Padahal mah jurig lain. Tapi nah, bisa Sepeda dianggap goib. sangat fenomenal sekali sepeda ini. Oke, kita langsung sebut aja nih sepeda apa. Betul, yaitu sepeda Element X Gen 2. Element Pikes Gen 2. Kemarin sempat kita bahas ya spoilernya. Mulai dari bentukan frame-nya, di dalamnya ada perubahan-perubahan part yang signifikan, yang luar biasanya lagi. Ketika kita riding, Wah, itu mah benar. Nanti kita bahas. frame di Pikes generasi sebelumnya, kita melihat pendek, berbeda dengan Pikes generasi kedua sekarang. Panjangnya itu lebih panjang dari Gen 1. Oh, berarti si Gen 1 sama si Gen 2 si frame-nya beda. Iya, betul. Si Gen 2 ternyata lebih panjang. Iya, menyesuaikan dengan bentuk tubuh dari orang-orang Indonesia, Mas. Oh iya. Jadi di Gen 1 itu dibentuk sependek mungkin. Ah, Jangkauannya dari saddle ke stangnya. si Gen 2 mah jadi panjang. Betul. Yang Gen 2 malah lebih panjang lagi dari Brompton. Oh, lebih panjang lagi. Ya supaya berarti yang Gen 1 tercangkel, Iya. yang Gen 2. Ya itu biasanya kalau sepeda ataupun kapal yang lainnya. Dari Gen, pokoknya ada yang pertama, kalau ada yang bikin yang kedua itu dari kekurangan yang pertama Iya. dibikin yang kedua. Jadi ya sepuluh lah yang orang mah. Bener-bener 99% Brompton. Iya. Orang Indonesia udah harus mengakui bahwa ada Brompton Indonesia. Benar, buat ke Brompton ketaketnya ada aya di oke. Ya itu ini. Powernya bisa ku Brompton dicekal. Nya diklaim, tapi tidaklah, tidak sama walaupun pasti mah iya, tapi tidak sama. Dinangan lagi geus fix ka Iya. Brompton jauh. Udah pasti si non kita teh si batang nate dah mau mungkin lah gimana dibuat Indonesia. Iya. Oh mungkin di Inggris mah Iya. beli. Namun beli Jauh, di ya. Inggris si fix pasti harganya mahal. Jadi Anda mau- masih punya pasar. Mau 5 sampai 8 juta aja. Wah, bisa Harga motor. harga motor. Harga motor hibrid. Lebih intinya Lebih. 2,5 paling gue. Selanjutnya ini ada tampilan lever brake dari Brompton Indonesia. Kadang temen sama Brompton Indonesia. Mending Element Fix. Oh, fixnya tadi emang karena elemen fixnya. Element Fix. Nah di sisi lever brake atau tuas rem itu ada ukiran ya, ukiran dengan bacaan Pikes. Oh, ada tulisannya. Betul, ada tulisannya mah. Nah, jelas, gitu Fix-nya. Betul. Nyaho Wimcycle kan? Tuh nyaho Kan kan? luas. Luas, misalnya Wimcycle. Nah, jadi ada tulisannya Fix. Menandakan bahwa itu benar-benar dibuat sama elemen Pikes. Iya. Si tuas remnya. Benar. Kalau yang di Gen 1 nggak adanya. Gen 1 nggak ada. Jadi ini sama kayak Brompton juga mas. Oh, Brompton ke di tuas sama ada tulisannya. Tuas remnya itu Brompton juga. Oh, 11-12 juga lah. benar-benar 11-12. Edaran lah. Itu. Sama nama ini ternyata ada tulisan ukiran Betul. Fix. Lanjut ke part selanjutnya, handlebar dan handle post ya. Handlebarnya ini
kita lihat di Pikes generasi kedua tipe tipe S, sorry. Tipe S. Jadi tipe S tuh kalau di Brompton itu lurus. Oh, flatnya. Betul, flat. Karena yang Gen 1 mah melengkung. Melengkung itu tipe M. Tipe M juga banyak macam-macamnya, Mang. Oh, mungkin Jadi- tipe M teh tina melengkung ya. Betul. Jadi S tipe S karena Ya, standar rata, banyak, banyak. rata, jadi- tapi apalagi sih padahal S kan gitu ya. iya, Melengkung. harusnya bentuk S. Nah teu naon ya? T gitu. Ya, tipe T. tipe T. T kan lurus gitu ya. Yang tipe E rata kan. Handle postnya ini dia ada ukiran Pikes-nya juga. Ada lagi ya. Ukiran Pikes-nya. Tapi ini beda ya sama Brompton. Brompton dia nggak punya handle post yang diukir Brompton. Lebih bagus ya berarti. Lebih bagus dia. Dan ukiana ternyata bukan stiker doang. Iya. Jadi di anu jika bikin plat nomor Benar, dengan benar. timbul. Timbul. Itu tadi ketok amun zaman dulu mah jika di itu ge Benar. di pabriknya diketok we gieun. Nah, jadi Ukiran. mau rek dihapusnya mau bisa. Ya, mau bisa kecuali ku hamplas kasa bisa lah, tapi nyebeak di chat-chatnya. Jadi we rusak ya, terus aku meuli deui. Di part selanjutnya ada kabel ya atau outer. Outer dari Pikes Gen 2 ini pakai outernya Jaguar. Generasi sebelumnya itu masih yang biasa, belum ada merkan lah. Tanpa label. Ya mah dari Jaguar teh perusahaan kabel hem. Betul. Oh. Jadi banyak sebenarnya, bukan hanya kabel unggul ya, bukan Hmm. hanya outer unggul. kabel ATG mungkin. Kabel USB. Ai, eta mah dukanya. Tapi Siapa kadinya tahu Jaguar membuat kabel USB kan, Type C, HDMI kan. Jaguar sendiri bisa dibilang itu salah satu kabel premium lah ya. Oh kualitasnya Kualitasnya bagusannya. number ya ke nomor lagi gitu. Tapi nggak di kalangan sepeda si Jaguar teh bagus lah pakai kabelan. Rata-rata yang pakai sepeda kabelnya bawaan digantinya pakai Jaguar. Oh, dan ini bonus dari Gen 2 ternyata sudah pakai Jaguar. Sudah ikut Jaguar. Jadi mesti kudu pakai kabel deui. Terus HD lah. Kecuali ada kecas nih boleh kabel USB. Kata beda deh ya. Jadi itu mah dijual terpisah. Ulah pakai Jaguar ngecasnya. Isi bohong kan. Selanjutnya di perbedaan antara Gen 1 dan Gen 2 elemen Pikes itu engselnya ya. Engsel di Gen 1 itu masih tipis banget ya emang ya. Ya. Tapi di Gen 2 itu udah tebal. Oh, si Gen 2 mah Iya. ya. Jadi mungkin perbedaannya 1 sampai 3 cm lah ketebalannya. Lebih tebal Gen 2-nya. Itu lebih tebal Gen 2. Ini di pertengahan antara Brompton. Oh. Jadi malah lebih besar lagi dari Brompton. Lebih tebal lagi. Engsel nantinya. Elemen Pikes generasi pertama, yang kedua Brompton, yang ketiga elemen Pikes generasi kedua. Oh. Jadi ukurannya itu kalau dibandingin seperti itu. Jeung engsel lemari ge lebih tebal ieu nya. Engsel lemari. Engsel lemari kan kecil. Benar. Karena mun sadadol teh bisa dikuncikan. Kudu ditahan wae. Pertama beda D nya. Jadi Ulah make engsel lemari jadikeun engsel sepeda. jangan walaupun sama itu engsel fungsinya kayak sama tapi kan beda. Itu dari sisi engsel. Oh Nah, ini ada mau yang Ya. tambahin lagi yang di Gen 2 tuh ternyata ada lubang yang buat jari jadi gampang kalau kita Oh iya betul. Di sisi bukaan engselnya ya. Ya, Benar. Pas dibukanya itu jadi kudu ulangan gitu tuh muter keran ya. Ya. Karena kan ada soka itu nya Nah. kayak gitu teh kalau yang dimasukin langsung lubang ada lubang mah di situ kan set Betul. Benar. ya lebih cepat lah. Benar. Jadi semi touchscreen ya. Bisa dibilang semi touchscreen. Jadi tinggal gitu kan. Itu di sisi engsel. Selanjutnya jauh sama generasi pertamanya. Di generasi kedua dia lebih tebal ya. Lebih tebal dan lebih panjang sepertinya Ya benar lebih tebal dibanding Gen 1 ya. dibandingkan Gen 1. Dan juga ini kayaknya yang di Gen kedua ini rata. Kalau yang Gen pertama itu rada nyemcuk. Nyemcuk. Tapi si Gen 2 ini si bahan yang itunya plastiknya. Iya benar. Bedanya. Benar. Mun Gen 1 bukan plastik, jika yang gak aku gitu satu set gitu mun lima plastik. Pasti. Mungkin itu kekurangannya. Di bahannya digana kurang digana mah angin semakin lieu digana mah. Bisa aja. Bisi atau mekaniknya bingung ya. Aduh. Iya, kudu make bahan naon deui gitu nya, bahan deui. Dia pakai bahan ayam. Ya bisa jadi. Ini berpengaruh pada saat dilipat mah. Oh, karena ini buat nguncikeun ya. Benar. Jadi pas dilipat gitu kan,
pas lipat pertama ke bawah, baru lipat kedua ke samping dengan yang depannya, lalu dikunci, cek. Oh, benar. Misalnya itu dikunci, kayak lepas. Iya. Menurut kuncian. Jadi, Dan anu yang Gen 2 dengan bahan yang tebal, ukurannya lebih enak ngepres kuncinya kan. benar, itu. Lebih tidak mudah putus. Jadi udah dijamin lah kalau pakai PEX Gen 2 mau lepas-lepas. Iya benar. Jadi rek dibawa ke gunung, bisa lah. Benar. Yang lebih aman deh digembok. Digembok geus kemana-mana Benar. kan simpen we. Mau lepas di mau leungit karena Penguncian selanjutnya, penguncian handlebar ya atau stang. Kalau di Gen 1 belum ada pengaitnya. nya pengait besi itu dan Belum nya. ada pengait besinya. Karena Jadi, kalau belum ada pengait eta sering logor di bawah iya si Gen 2 bikin lahnya. Gen 2 bikin lebih sempurna lagi gitu. Akhirnya pakai pengait. Benar. Di Gen 2 itu pakai pengait kenceng lah ya. Supaya ngepres. Makanya di Gen 1 itu sering diakali dengan pakai yang buat baju Jepitan. jepitan. Yang Gen 2 jadi nggak usah beli jepitan deh itu sebetulnya nyopot jepuran di tetangga. Nggak saya. Jepitan di imahnya jadi jadi nggak dicarikan usah. ke pemajikan ya. Benar. Nggak usah. Udah. Ya jepitan kamarana aja. Nah selanjutnya ini salah satu part yang paling riskan sebenarnya yang digunakan sama brother-brother waxer. Benar. Itu adalah penting pisan benar. ya. Jadi mun misalnya iya Wah, kayak gue Mama. hese pisan. Karena ini peran penting banget di sepeda. itu adalah saddle atau jok. Saddle-nya ini ternyata benar-benar 11-12 deui mah sama Brompton. Sama si Brompton teh. Terutama Brompton chapter 3 Oh, CHPT iya benar. 3 Iya. di frame kan aya stiker CHPT. CHPT 3. Mirip banget Brooks Cambium. Oh, tapi bukan buatan Brooks berarti cuma miripnya. Bukan, cuman mirip bentukannya aja. mirip pisan. Bentukannya miripnya 99% lah. Ah. Cuman beda di jahitan ya. Kayak nu di Cambium mah terlihat seperti aluminium lah atau besi. Mun di dieu mah Oh. plastik. Oh, itu beda. Ternyata beda. Tapi saddle-nya ini buatan si Pixel G. Hanya Luce. Oh, Luce. Oh, Luce. Jadi buatan Luce yang memproduksi untuk elemen Saddle. pike. Oh, Saddle untuk jadi bukan hanya saddle aja. Hah? Saddle terus crank. Hah? Nah itu disuplai ke elemen pike. Oh, kalau di motor mah mun Honda AHM namanya. Ah. Kena perusahaan si Honda, Benar. spare partnya eta. Benar. Ya siapa tahu elemen fix bisa nyicil di Oto atau di Nah. WOM kan. Nah, bisa. Karena harga kan lumayan Benar, ya, benar. seharga motor Benar. kan sepeda. Siapa tahu ke selisih-selisih bisa lah. Benar. Gampang sedep kolektor nyokot Benar. sepeda mah di juga nyokot motor hese. Saatnya ulah hese-nya. Boleh hese bener. Hese. KTP jeung KKW saya tahu. Ya siapa tahu lah ya. Dan rasanya juga empuk. Oh si saddle-nya Saddle-nya rasanya empuk. Kalau misalkan di kita apa namanya? Kita Pencet. pencet-pencet gitu. Heeh. Nyoy lah gitu. Si busana tebal mainnya Benar. dan si busana juga premium lah. Iya. Karena aya busana tetap premium busa anu. Oh, benar. Suka si busa anu begitu dipencet ngaplek. Ngaplek mana? Tiga squishy lila naiknya deui teh. Squishy kan lama, begitu dipencet naiknya lama. Ieu busana busa premium lah. Perusahaan mah moal ieu nya, moal ngabobodo nya. Wah, betul. Pasti dikasih yang terbaik untuk Betul. usernya. Nah, Yang selanjutnya speed dari elemen PACE generasi kedua. PACE generasi kedua ini persis seperti di review kita yang pertama, spoilernya itu ternyata benar dia pakai internal gear 3 speed dikali external gear 2 speed. nah external gear 2 speed itu kumaha internal gear? Tuh. Jadi internal gearnya itu yang ada di tengah-tengah ban ada bacaan Strumi Arcer. Hah? Nah, itu adalah internal gearnya. Itu yang 3 speed Itu berarti yang 3 3 speed. Jadi fungsinya sama kayak external gear pada sepeda yang lain. Heeh. Cuman di sini dia menggabungkan antara internal gear dengan external gear. Oh. Yang ini dipakai sama Brompton juga. Oh, belum tahu Brompton juga pakai itu. Brompton juga dia pakai percepatan internal gear 3 speed dan juga pakai yang 2 speed eksternal. Soalnya kalau yang gen 1 cuma 1 kan? Cuman satu. Cuman di internal gearnya aja. 3, 5, 8 ya. Betul. Tapi beberapa bengkel ada yang mengenal Oh, si Gen 1 ini bisa pakai external bisa gear. pakai eksternal
parkir. Saya juga agak bingung ya kumaha akalana gitu. Nah, bengkel di Indonesia mah segala jago Sagala bisa jago, akalan, sagala tapi bisa. bikin agak susah. Nah. Tapi mengakalan bisa jago di akalan kumaha sayana asal maju. Warga plus 62. Bener dua. Dengan adanya tambahan external gear ini, artinya di stangnya itu, di handlebarnya, dia akan ada 2 perpindahan gear. Oh iya betul, karena ada 2 Karena etanya. ada 2 perpindahan kan, internal gear sama external gear. Betul. Cek saya mah rada heureun ya. Si tempat itunya. Si handlebar teh jadi rada heureun karena loba teuing tuas. Lampu. Acan lampu. Acan naon Jadi deui. panjang panjang buat minum. Mah naon Lila juga MTB we cenah. segala aya. Segala ya. Tapi tenang ya, di generasi kedua ini situasinya dibikin sesimpel mungkin, Oh, enak digunakan dan enak dipandang. benar. Dan lebih pas gampang posisinya deh, pas gampang saat riding pun gampang memilainya lebih gampang. Tapi ingat ya, untuk sepeda lipat tetap saja ada kekurangannya. Betul. Yang mau goes, yang medannya nanjak. Ya karena kan sepeda lipat bukannya difungsikan buat jalanan, Ya. jalanan atas. City ride lah ya. Ya, city City ride. ride. Buat gampang dibawa, nyamun hayang nanjak mah tetap MTB. Semoga ada kekurangan kelebihan sih mah. Kayak MTB kan tidak bisa dilipat, Iya, karena iya. tidak bisa dibawa mudah. Kalau ini kan gampang. Nah, ini mau dibawa ke transportasi umum juga gampang. Betul. Tidak dikenakan denda, tidak dikenakan kargo. Betul. Allah. Mau nanjak, misalkan ke Takura, ya turun bisa naik naon. Gojek, pokoknya mah ini paling enak sepeda lipat tuh buat kalian yang ya seperti saya sendiri lah yang tidak buat sepedaan tapi sepedahan. Selama ada fasilitas Gojek dan Grab, Iya. ini aman naik Bener. kemanapun guys. Silana mau ada ke Bogor atau ke Puncak bisa ya mah tinggal naik Gojek. Gue puya-puya ke sana kayak di Banjuran Cai. Udah capek. Jadi zaman sekarang tuh memudahkan ya. Memudahkan. Apalagi dengan teknologi yang udah serba Betul. canggih lagi. Part selanjutnya, tensioner masih sama, Sama masih kayak Gen 1 kayak ya. di generasi pertama. Sepertinya belum ada perubahan, masih sama, semuanya masih bahan plastik. Jadi belum ada perubahan di sisi tensionernya. Sisa menit. Padahal ini juga salah satu hal yang penting di sepeda lipat 3. Oh, Kalau di Brompton hmm. itu dia bahannya udah bukan plastik lagi, Bahannya tapi tuh? udah bahan aluminium Hmm. atau bahkan mungkin bisa di atas aluminium sampai bahan titanium dan karbon. Oh, karena plastik kan mudah patah sebenarnya. Melihat juga dari generasi sebelumnya, Apex itu ada generasi pertama biasa gitu ya, Hmm. terus ada generasi pertama facelift, langsung ada generasi kedua. Oh, Generasi yang paling awal ini yang kalau nggak salah di tahun 2018 Hmm. parah banget untuk Oh, tensionernya. yang Jadi, paling pertama paling pertama ngeluarin PEX itu Hah? banyak kasus dan banyak yang komplain tensionernya itu potong, mudah patah mudah mungkin ya. patah. Banyak yang minta penggantian ke elemen untuk Hah? tensioner di generasi yang paling awal. Oh, tapi elemen Menyediakan Garansi. artinya menyediakan Oh. garansi, tinggal komplain ke elemennya, bisa lewat email atau Instagram, lewat toko, beli di toko mana, ternyata nanti dibantu bisa klaim lah, dibantu klaim. Pokoknya pabrikan elemen menyediakan lah itu pengganti. Selanjutnya di elastomer, di bagian elastomer atau per yang biasa digunakan, itu elastomernya sepertinya masih sama di generasi sebelumnya. Belum ada perbedaan, dia Ya, masih benar, pakai sama. karet. Walaupun sebenarnya di elastomer ini tuh ada sedikit kekurangan. Kalau misalkan orang yang berbadan gemuk atau misalkan yang nggak memiliki berat badan yang lebih lah gitu ya, mualnya nyoy gitu, beras. Oh, si ininya tuhnya. Pada saat Nggak riding. main lah ya. Nggak main lah. Nggak main. Kita ganti pakai yang per, bentuk per gitu. Bentuknya kayak per. Banyak lah yang jual di Tokopedia atau Bukalapak. Bisa brother gue cari elastomer per gitu ya. Nah perbedaannya itu kalau misalkan pakai itu enak, Yang si orang gemuk bisa lah nya. bisa ngeper, jadi lah nya. suspensional lah gitu di motor mah. Iya, shortback kanan. Ya, Shortback mun kanan. yang lebih ngepedai pakai shortback Cameo tah. Pasang. Panjang. Kebayang ya mau pakai shockbreaker motor. Pas ganti ku shortbacker jadi kan. Yang selanjutnya itu di easy wheel atau di roda kecil, roda kecil belakang yang biasanya dipakai buat ngadorong ya. Kalau misalnya Kalau dilipatnya ngadorong, itu ternyata ada perbedaan. Yang generasi kedua ini dia lebih tebal.
Oh, dibanding yang Gen 1. dibanding sama yang Gen 1. Kalau yang Gen 1 itu misalnya didorong gitu ya, masih rada ringkih gitu. Ya betul, saya juga punya yang Gen 1, begitu didorong tuh agak tidak enakan sih, Ya. kurang pati agak lesai lah. Betul. Nah, yang di Gen 2 ini disempurnakan, lebih ditebalkan lagi, dan hasilnya benar-benar cukup memuaskan. Ketika dilipat, didorong, enak lah gitu. Agak lesai nih, Agak besar lah gitu. Jadi teringkih deui. Betul. Mantap lah buat yang sudah punya generasi Gen 2. kedua. Ternyata lagi-lagi ada perbedaan di sisi seat clamp. Yang dulu yang di Gen 1 itu masih plastik bahan. Oh, sisi klem si pegangan seat clampnya. Jadi mau ngabuka, tutup, eta masih plastik bahan. Karena kalau yang plastik rawan patah. Rawan patah, benar. Walaupun tebal gitu ya, tapi udah ngaran lagi plastik ya. Iya. Jadi pasti mudah patah lah. Di Gen 2 ini disempurnakan, dia berbahan aluminium. Dibilang besi juga sih, aluminium atau besi lah. Pokoknya lebih bagus dari Lebih plastik lah bagus. ya. Dan ini bisa diputar-putar. Oh, Jadi kalau misalkan nggak mau ribet gitu ya dengan ngunci ke bawah, ke samping, bisa diputar jadi ke atas. oh, Jadi bisa diputar-putar lah enaknya. Yang selanjutnya salah satu peran penting juga ya, part yang cukup penting. betul. Jadi fungsinya adalah untuk menahan outer atau menahan kabel. Biar supaya nggak ke ban ya. Kan kalau yang Gen 1 nggak ada itunya, jadi Gen langsung 1 dia garpu nggak punya. situ aja. Jadi buat teman-teman yang mau melepas spakbor atau melepas fender depan khususnya, untuk di generasi kedua teman-teman sudah enak lah karena udah ada penahan kabelnya gitu. Oh iya betul. Kalau di Gen 1 kan bingung juga ya. Eh, Di Gen 1 nggak ada penahan kabelnya. jadi begitu spakbornya dilepas, si kabelnya bisa kena ban ya. Betul, benar. Selanjutnya kita coba untuk putarkan ya si ban belakangnya. Kita coba pindah-pindahin internal gear dan external gearnya. Dan fungsinya masih sama kayak Gen 1. Masih suara jangkriknya itu masih ada di speed ketiga. Oh, speed 3 Iya. baru keluar suara jangkrik. Jadi ulah rewasnya misalkan sepeda ya suaraan gitu. Iya betul. Padahal nggak ada knalpot. Nah. Tiba-tiba suara di mana, dan sangka suara jangkrik itu emang masukin jangkrik ke sepeda, padahal Iya, bukan. suaranya seperti jangkrik. Ya. Jadi lain suara ucing ya. Ain suara ucing. Kecuali mau sepeda di mau ucing. Nggak bisa Itu suara ucing. masuk akal ya. Nah di selanjutnya di sisi ban, Tuh. kalau kita lihat yang di sepeda yang di video generasi kedua itu udah diganti ya sama pemiliknya, udah diganti ke Swalby yang aslinya. Dan ternyata di Pikes generasi kedua ini mirip 11-12 sama Swalby Tangol. Oh. Yang listnya warna kuning, sama Swalby Kojak. Swalby Yang warna Kojak, hitam. ya. Nah itu ada dua ya, ada dua versi, hitam dengan list kuning sama full black. Oh iya. Ternyata benar-benar 11-12 Sama si Brompton. sama Brompton yang mereknya Swalby. Tapi ya, yang si itu sama Swalby juga merek juga. Beda. Ternyata dia buatan lokal Indonesia yang disuplai dari perusahaan Daily Tire. Oh, buatan lokal. Buatan lokal, buatan asli Indonesia. Tapi kalau nggak salah Daily Tire mah udah dipakai juga buat NTB, buat Iya. kualitas bagus sih. Iya. Untuk tipenya itu Speed Racer, Urbano Speed Racer. Yang si Gen 2 itu tuh. Iya, kualitasnya udah mantap lah untuk sekelas Spalding bike mah. Udah siap di jalanan. Udah lah ya. siap di jalanan, udah siap goes, nggak perlu ada yang diganti lagi lah bannya. Betul. Udah cukup. Di part selanjutnya ada crank ya, dari bawaan generasi kedua ini dibuat dari Luce juga, dari Oh, Luce. seproduk sama Luce kayak yang Seproduk tadi juga sama, sandalnya. betul. Dari generasi pertama juga sebenarnya sudah disuplai juga sama Luce. Oh iya benar-benar. Sepertinya kayaknya nggak ada bedanya sih. Sama kayak yang Masih sama kayak generasi pertama. Ini salah satu part yang mungkin kalau misalkan teman-teman brother goeser punya uang lebih, Iya. yaitu upgrade crank Betul di sekali. generasi kedua. Pindah aja misalkan kita beli Line Pro, atau mungkin bisa lebih bagus lagi ke SRAM, bisa
lebih mempercantik lagi tampilan dari generasi kedua. Betul. Dan lebih enak buat goes lagi ya. Betul. Frank itu kan banyak ukurannya, dari mulai 20-an T mungkin atau belasan T sampai ke 60 T misalkan, atau bisa di atasnya lagi. Tapi kayaknya nggak akan cukup sih kalau di atas 60 mah ya. T. 24 lah ya. Iya, 64 lah paling 54 ya kayaknya ya. Di atas itu kebayang merenya gede katutupan pisan, meren ya. bacaan Paixna. 3 kaset lah Tiga. sadis jadinya gede. Kebayang. Iya pioingan. Leuheung mun misalkan aya musikan gitu ya, Ya, pas itu kan diputar buka teh. tuh, iya mah kan enggak. Oke, Brother Goeser, perbedaan selanjutnya di generasi kedua pada saat dilipat ya. Ketika dilipat itu ada jarak antara ban pertama sama ban kedua, saling tabrakan lah. Oh, ada space lah Ada ya. space, jadi lurus. Jadi kalau mau kayak di standarin gitu masih bisa dibulak-belok. Iya, Masih ada selah. Betul. Kalau yang Gen 1 Kalau kan yang- nggak bisa iya, kan kayak kalau Gen dikunci stang. 1, Karena si frame-nya panjang Karena yang Gen frame-nya 2. panjang, dibentuk panjang, jadi otomatis bannya itu bisa lurus. Dan ini juga yang mirip sama Brompton. Oh iya benar. Mirip juga sama Brompton. Brompton juga sama ya kayak gini. Karena dengan frame yang panjang, jadi ban pertama sama ban kedua bisa lurus. Nah, pada saat dilipat juga, ngelipatnya itu enak. Jadi tinggal tarik si handle postnya, tinggal tarik gitu, dia langsung ngikut gitu. Oh, si engselnya itu benar-benar ngikutin ya. engselnya benar-benar naon ya, benar-benar presisi lah gitu ya, Iya. benar-benar Ngepas lah pada ngepas, saat nah. langsung dilipat tuh. Beda sama yang generasi pertama, ada beberapa sepeda yang kadang berat gitu. Iya, begitu di ini katanya. Pada saat dilipat gitu teh berat gitu. Kudu ngawahan heula. Iya, Kudu benar-benar. ngawahan heula terus ditarik. Kalau ini lebih Kalau ini enakeun lah. lebih enakeun. Dan bisa lebih cepat Bisa lagi lebih ngelipatnya. cepat juga. Untuk berat dari generasi pertama sama generasi kedua itu kurang lebih sebenarnya sama. Oh, beratnya mah sama Masih ya. sama karena bahannya masih sama. Bahan yang digunakan dari generasi pertama sampai generasi kedua masih sama. Disitulah kunci harga murah. Oh, iya benar. Ya beratnya ya. Bener. Kalau misalkan ia pakai bahan karbon atau titanium, harganya mau Yang sakitu. gitu, ya dari bahannya produksinya pun pasti mahal kan. Pada saat posisi dilipat, sebenarnya ada satu part yang dilepas. Itu dilepas sama yang punya sepeda. Kita nggak bisa nge-review si itunya. Tapi kalau misalkan kita lihat, kalau misal teman-teman juga udah lihat di jalan misalkan generasi kedua, atau misalkan lihat di iklan dari IG elemen baik tuh pendek. Kalau generasi yang pertama itu kan panjang ya, sampai ke belakang, sampai rata sama ban lah, sama ban yang paling belakang. Nah kalau yang generasi kedua ini pendek, mungkin setengahnya dari ban, atau mungkin lebih sedikit lah 3/4. Lebih pendek berarti lah ya. Intinya lebih pendek dari Gen 1. Gen 1, bisa disebut mini rak gitu. Mini rak ini banyak dipakai juga sama Brompton. Brompton juga pakai kayak gitu Pakai ya. juga. Ada Nature Edition yang mirip sama Brompton Explore Edition. Oh iya Nah, benar. kalau itu cocok pakai mini rak. Kayak gitu ya. Edisinya juga kan udah Explorer gitu. Jadi pasti keliling namanya buat explore. banyak yang barang yang dibawa, meren tenda di Di bawah. bawah kadinya. Namun kayak kulkas gitu bisa. Kulkas di bawah kadi. Jadi bagasi teh Penuh, multifungsi gitu, bener-bener penuh. multifungsi. Di handle post lebih panjang dari generasi pertama. Brand handle postnya Iya, ya. betul. Karena dia pakai stang atau handlebar yang tipe S. Oh iya benar. Jadi harus panjang. Jadi si handle post otomatis mau nggak mau harus panjang. Oke, Brother Goeser kita juga sempat coba untuk nyobain ya, nyobain atau riding first impression dari Si Gen generasi kedua ini. Yang saya rasain karena sebelumnya saya punya Gen 1 kan, pas nyobain si Gen 2 tuh tidak apa ya, asal langsung enak gitu. Iya. Tidak ada kekurangannya, langsung enak gitu kayak gitu. Mungkin itu karena si Gen 2 bikin tuh karena dibikin dari kekurangan Gen 1 disempurnakan buat Gen 2. Jadi enak banget. Ada keseimbangan saat goes itu. Balance. Jadi kalau misalkan Brother Goeser mau lepas tangan, itu stabil. Oh masih aman Stabil, ya. aman.
sampai tangan. jarak beberapa meter lepas tangan itu masih oke lah. Masih stabil. Tapi kalau yang di generasi pertama ini kita mau lepas tangan juga udah khawatir lah. Terus deg-degan tidak awas terlalu lah. seimbang lah ya. Di beberapa teman bikes gitu ya, yang mau pada lepas tangan itu banyak yang harus diganti gitu beberapa partnya Biar supaya seimbang. Stabil betul. Tapi kalau yang di Gen 2 Kalau yang di sudah Gen 2, seimbang. betul. Nggak usah Jadi, diganti partnya nggak juga. usah ada yang diganti lagi, udah stabil, udah enakeun, udah tinggal goes lah. Betul. Betul. Betul sekali. Harapan kita mengenai di spoiler review yang pertama tentang frame-nya ini, jarak antara handlebar sama jok sama si saddle, ternyata buat ya tinggi badannya kurang dari 170 atau contohnya seperti saya di sekitar 160 cm, ternyata luar biasa, masih enak tuh. Oh, masih nyaman lah masih ya. nyaman. Jarak goes kota gitu masih enak lah, masih Tidak bisa. pegal-pegal lah ya, masih seimbang. Iya, asalkan dengan catatan saddle-nya itu jangan diganti. Betul. Jadi tipu gitu nya. Jadi walaupun agak bungkuk pas pada saat Tapi karena enak saddle-nya jadi tapi masih saddle-nya kebantu. enak, masih Betul kebantu, sekali. masih nyaman lah gitu. Dan jangan sekali naik sepeda nggak pakai saddle. Langsung gini ya terus kan. Jadi susah ribet. Udah kebayang menurut saddle-an. Waduh. Yang punyanya si Gen 2 Ya, kita sempat ngobrol juga sama yang punya Gen 2 yang Kang Zen atau Kang Zen. yang biasa dipanggil sama Mas Zen. Mas Jen Sepedanya juga kan udah kelihatan lah itu kelihatan punya stiker Mas Jen. Mas Zen gitu. Ini kalau misalkan brother Gueser ketemu di jalan, panggil aja Mas Zen gitu ya. Karena Mas Jen ini supaya orang kenal dia di sepeda ini tulisan ada nama. Nasis lah sedikit lah. Gitu. Apalagi dengan tayangnya video ini ya. Iya. Jadi Lebih terkenal lagi. lebih sama Mas terkenal Jen. lagi sama Mas Zen. Dan ini dia Kalau rasanya ya beda banget lah sama yang Gen 1. Yang Gen 2 ini mungkin orang ngomongnya rigid ya, tapi saya kan nggak tahu istilah itu. Stabil lah kalau bahasa itu. Stabil, bunyi-bunyi itu nggak ada, enak. Saya sampai bisa lepas tangan tuh kalau ini. Bisa, kalau yang Gen 1 nggak bisa kita lepas tangan. Ini bisa lepas tangan. Terus enak lah dibawa ini, di kayunya juga enak. Pindahnya ini yang alhamdulillah yang punya saya ini enak ya, dipindahkan giginya, baik yang internal gear maupun yang external gear itu enak. terima kasih juga buat Mas Zen yang sudah menyempatkan waktunya dan udah bawa sepedanya ya. Iya, betul. Bisa kita coba-coba juga. Betul. Untuk part-part yang sisanya seperti pelek, tadi crank dan beberapa part yang nggak kita bahas di video Betul. tadi, Hah? itu selebihnya sama kayak Sama di kayak Gen 1 ya. generasi pertama. Dan tadi pun yang kita bahas pun ada yang sama. Iya, Gen benar. 1. Oke, Brother Gueser, itu repeat kita kali ini ngebahas tentang elemen bikes generasi kedua. Bisa teman-teman bandingin lah ya, antara Gen 1 dan satu Gen 2. sama generasi kedua, bisa bedain apa-apa aja yang part-part yang beda Ya, benar. dan apa-apa aja part-part yang udah disempurnain sama Si Gen 2 itu. Gen 2 sama elemen bike ya. Iya betul. Kita sempat cobain juga bikes generasi kedua lebih mantap, Semuanya. enak, nggak ringkih, Betul. stabil, pokoknya nggak perlu ada lagi part yang Harus diganti lah. Tambahan paling ada beberapa Tambahan ya, part yang harus beberapa diganti part yang- biar lebih enakan lagi. Tapi kalau nggak diganti pun itu masih sama enakan juga. Betul, benar. Oke, pokoknya gitu aja, sekian dari repeat. Pokoknya mohon maaf apabila kalau kita nge-review agak ada yang kurang atau ada part yang kita salah nyebut. Siapa tahu ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen beli Gen 2 ataupun pengen beli Gen 1 atau Gen 2 atau pengen ngebandingin dengan sepeda lain juga, ya bermanfaat lah dengan adanya video ini. Saya Ajeng Cadel pamit. Dr. Go, Pokoknya Tetap tetap goes. tetap sehat. Ya jangan memaksakan kehendak, pengen yang jauh, pengen kemana. Yang penting ulah maksakeun, yang penting naik sepeda tetap sehat dan tetap di jalan tetap taat peraturan juga, tidak betul. nah sih selama kalau lintas ngacak jalan ngambil jalan tidak Halangan batu. iya gitu, halangan batu, yang jalan. penting kita taat juga aturan, akan jalan juga biar semuanya. Iya, betul, betul.
Oke, terima kasih untuk Brother Quasar. Sampai jumpa lagi di repeat selanjutnya.